Hai, saya Tegar Prajaksa. Senang sekali hari ini saya bisa kembali berbagi dengan Anda. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang growth revenue strategi, saat ini saya akan menjelaskan tentang 4 tier market. Nah, bagaimana Anda bisa menguasai seluruh pasar yang ada dari bisnis Anda? Karena kalau kita tidak menguasai pasarnya, yang pertama kompetitor akan menguasai pasarnya. Yang kedua, konversi penjualan Anda itu akan sangat kecil sekali. Nah, bagaimana caranya meningkatkan omset bisnis Anda dengan cara masuk akal? Tentu saja Anda harus menjangkau 4 tier market. Produk atau jasa Anda seharusnya bisa menjangkau 4 tier market, yaitu yang pertama adalah existing customer. Existing customer adalah customer yang sampai saat ini sudah menjadi pelanggan setia Anda, sudah memakai produk atau jasa Anda. Nah, yang kedua adalah market soon to be. Market soon to be adalah market yang dia sudah tertarik sebetulnya dengan penawaran Anda, dia sudah tahu tentang keberadaan produk atau jasa Anda, namun sampai saat ini dia belum terkonversi. Ya, mungkin entah karena alasan apa, dia belum juga mencoba produk Anda, but soon to be. Sesegera mungkin dia akan menjadi customer Anda. Nah, tier yang ketiga adalah market yang refusing atau menolak keberadaan produk Anda. Kebanyakan karena mereka sudah jatuh cinta kepada produk atau jasa kompetitor. Nah, yang keempat adalah unexplored, yaitu market yang belum Anda jangkau karena jarak ya. Mungkin karena dia jauh dari tempat usaha Anda sehingga Anda belum sempat bisa menjangkau mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguasai semua keseluruhan pasar ini? Nah, yang pertama, untuk bisa tetap mempertahankan tier 1, ya kita pertahankan dengan mati-matian karena kita belajar di growth revenue strategi di video sebelumnya. Saya jelaskan bahwa omset kita saat ini itu dihasilkan dari existing customer paling banyaknya. Maka kita harus pertahankan dia, layani dengan baik, berikan service yang prima, berikan membership ya kan, mungkin membership khusus untuk loyalty mereka, mereka akan dapat penawaran khusus karena loyalitas mereka. Nah, yang jelas adalah customer relationship management. Apa sih customer relationship management? Yaitu Anda bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Mulai Anda menghafal namanya, hafal kebiasaan mereka, hafal yang biasa mereka order apa, itu akan membuat mereka betul-betul terkesan dengan perusahaan Anda. So, Anda juga ingat ulang tahun mereka, Anda bisa memberikan hadiah yang jelas menjalin hubungan. Libatkan mereka dalam kegiatan marketing, lakukan co-creation dengan mereka, ajak mereka berkarya, minta pendapat mereka, sehingga mereka betul-betul dihargai. Nah, untuk tier 2, bagaimana kita menguasai tier 2, yaitu market soon to be? Percepat dan pancing mereka. Karena kalau tidak dipercepat dan Anda tidak bisa memancing mereka untuk datang ke bisnis Anda, maka Anda akan kehilangan mereka karena mereka akan direbut oleh kompetitor Anda. Mungkin Anda bisa memberikan free trial untuk mereka, kasih tester untuk mereka sehingga mereka benar-benar tahu kualitas dari produk Anda. Nah, beri penawaran spesial, beri diskon spesial kepada mereka. Mungkin dengan batasan waktu tertentu mereka akan terkonversi. Close door sale mungkin. Jadi Anda lakukan diskon hanya untuk hari itu dan push and pull. Jadi datengin. Push marketing artinya kita datengin kayak SPG rokok yang dia mendatangi kafe-kafe, dideketin marketnya secara langsung. Pull marketing adalah kita menarik marketnya untuk datang ke toko kita. Jadi lakukan push and pull. Push berarti kita deketin marketnya, kita datengin mungkin sampai ke rumahnya atau mungkin ke tempat mereka berkumpul. Pull adalah kita tarik mereka, bagaimana cara supaya mereka datang ke toko kita atau ke tempat usaha Anda. Yang jelas, beri mereka penawaran spesial. Lalu bagaimana untuk tier 3 yang refusing? Kita harus rebut mereka dari kompetitor kita. Gimana caranya merebut mereka? Anda harus bisa menemukan pembeda dari kompetitor Anda. Temukan minimal 3 hal ya sampai 5 hal yang betul-betul membedakan Anda dari kompetitor. Hal-hal yang benar-benar Anda lebih dari kompetitor, Anda lebih baik dari kompetitor. Mungkin kompetitor Anda bisa menyelesaikan orderan 3 menit, Anda mungkin bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 menit. Temukan ya pembedanya, 5 hal kelebihan Anda, pembeda Anda dari kompetitor Anda, sehingga market Anda bisa menemukan satu
value dan benefit baru. Anda ciptakan value yang lebih baik, benefit yang lebih baik untuk market Anda. Kalau produk Anda misalkan misalkan kita lihat sebuah handphone. Handphone dari kompetitor baterainya hanya bertahan 8 jam. Anda membuat handphone yang bisa bertahan sehingga 24 jam tanpa charge ya. Jadi dalam 24 jam baterainya akan bertahan untuk browsing dan sebagainya. Tentu saja value ini akan lebih menarik lagi. Kalau Anda membuat produk fashion, mungkin Anda bisa lebih membuat desainnya lebih menarik, bahannya lebih nyaman digunakan. Banyak hal untuk bisa menggali value dan benefit Anda. Nanti saya akan jelaskan lagi tentang apa itu value dan bagaimana menciptakannya. Lalu temukan keunggulan dan sesuatu yang hanya Anda yang bisa melakukannya. Nah, ini DNA dari bisnis Anda. Hal yang otentik menjadi milik Anda, kompetitor tidak akan pernah bisa melakukannya. Atau yang biasa disebut dengan chasm atau jurang pemisah yang memisahkan Anda dengan kompetitor Anda. Anda akan say goodbye terhadap kompetitor Anda. Tentu ini akan merebut marketnya. Dan yang terakhir adalah disruption. Jadi Anda menciptakan inovasi yang benar-benar merubah tatanan yang ada. Kita perhatikan Gojek yang bisa mencuri perhatian market secara langsung, merubah dari customernya ojek konvensional, customernya angkot, sekarang mulai naik ke Gojek. Ya, kita nggak tahu kalau nanti Zipcar masuk ke Indonesia, mungkin dia bisa menjadi disruption bagi transportasi yang ada saat ini. So, ciptakan satu inovasi yang mengganggu mereka. Karena kalau Anda tidak mendisrupt mereka, Anda tidak mengganggu mereka, Anda yang akan diganggu. Oke. Nah, tier yang terakhir, tier 4, unexplored market. Apa yang harus dilakukan? Jangkau dong mereka sekarang. Jangkau mereka, karena kalau Anda tidak menjangkau mereka, Anda tidak menggarap lahan ini, ya kompetitor Anda akan menggarapnya. Gimana caranya? Jelas go digital. Karena dengan digital, kita bisa menjangkau mereka dengan low cost namun high impact. Gunakan social media marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, sehingga marketing Anda, pemasaran Anda bisa menjangkau mereka, Anda bisa campaign ke mereka ya, go digital. Pastikan bisnis Anda bisa di-online-kan, memiliki website, memiliki landing page, bangun list building, Anda bangun promosi digital Anda. Lalu yang ketiga adalah Anda bisa menciptakan produk atau jasa atau inovasi baru yang memungkinkan Anda menjangkau mereka. Contoh saja, saya punya klien yang awalnya dia hanya bisa menjangkau market di area sekitarnya karena produknya adalah sosis. Nah, kemudian dia membuat sebuah kemasan baru, yaitu dengan frozennya, dan dia menciptakan satu metode pengiriman yang bisa menjangkau hingga ke Papua, hingga bisa sampai ke luar kota. Ya. Nah, itu berarti dia sudah bisa menciptakan satu inovasi atau produk baru yang memungkinkan bisa menjangkau market yang di luar daerah. Nah, gimana sekarang produk atau jasa Anda? Katakanlah laundry, Anda punya bisnis laundry sepatu. Nah, gimana laundry sepatu Anda bisa menjangkau orang yang ada di Singapura, orang yang mungkin ada di tempat yang jauh dari Anda, dari tempat usaha Anda, ya. Gimana caranya? Mungkin Anda bisa buka cabang, atau Anda mungkin bisa lakukan partnership, kerjasama dengan beberapa pihak. Pikirkan cara saat ini untuk bisa menjangkau market yang belum Anda jangkau. So, kalau Anda bisa menguasai 4 tier market ini, wow, maka omset Anda itu akan meningkat secara drastis dengan cara masuk akal. Ya, semoga bermanfaat share yang saya berikan, dan Anda bisa mempelajari 222 strategi lainnya. Nantikan di kelas saya terdekat. Saya ingin berbagi lebih banyak dengan Anda. Namun, supaya video ini lebih singkat, kita akan bertemu secara offline, kita akan bertemu secara tatap muka, dan saya akan pastikan saya akan share banyak strategi marketing lainnya untuk Anda. Oke, terima kasih banyak. Saya Tegar Prajaksa. Salam Sakti.